Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunita Kartika. Saya dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi saya atau memaparkan materi saya mengenai aspek-aspek politik hukum Indonesia. Langsung saja ke pembahasannya. Kaitan politik dengan hukum. Sebelum membahas mengenai apa itu politik hukum, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai hubungan politik dengan hukum. Meski berada pada bidang studi yang berbeda, namun politik dan hukum mempunyai keterkaitan satu sama lain. Budiono Kusumo Hamidjojo dalam buku Filsafat Hukum menjelaskan bahwa dalam negara hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama. Yang menjadi pangkal dari kesepakatan politik, hukum seharusnya juga menjadi aturan untuk menyelesaikan segala perselisihan, termasuk perselisihan politik. Halaman 184. Di sisi lain, hukum harus dilengkapi dengan instrumen politik yang absah untuk menghadapi pelanggaran hukum seperti kekerasan fisik maupun kekerasan instrumental, manipulatif, moneter atau rekayasa elektronik. Secara desain, ketika hukum diartikan sebagai undang-undang, maka hukum merupakan produk politik. Hukum dibentuk oleh lembaga legislatif sehingga dapat diartikan bahwa hukum merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dan kehendak-kehendak politik. Perlu diperhatikan bahwa hukum bukanlah suatu lembaga yang otonom, melainkan saling berkaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satunya adalah politik. Adapun pengertian politik hukum menurut Padmowadjono adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Lebih jelasnya Padmowadjono menerangkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk membentuk suatu yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Satjipto Raharjo dalam bukunya juga menjelaskan bahwa ilmu hukum mendefinisikan politik hukum atau aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu. Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat, sedangkan hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan politik hukum itu. Tujuan politik hukum yaitu tujuan sosial tertentu atau tujuan negara. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, aspek politik hukum sebagai bahan studi meliputi 1. Tujuan yang akan dicapai dengan sistem hukum yang ada. 2. Cara-cara yang dipilih untuk menentukan mana yang paling baik untuk mencapai tujuan. Misalnya, pilihan desentralisasi atau sentralisasi. Yang ketiga, kapan suatu peraturan atau hukum perlu diubah dan memulai cara apa perubahan tersebut sebaiknya dilakukan. Yang keempat, dapatkah suatu pola yang mapan dirumuskan untuk memilih tujuan serta cara untuk mencapai tujuan tersebut. Konfigurasi politik dan produk hukum. Berdasarkan asumsi bahwa politik determinan atas hukum sehingga hukum adalah produk politik, maka tesis atau teori Mahfud MD tentang politik hukum di Indonesia adalah konfigurasi politik.
yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif atau populistik. Begitu juga sebaliknya, konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif atau ortodoks atau elit. Di sini juga ada contoh politik hukum di Indonesia. Contoh politik hukum di Indonesia adalah karakter hukum pemerintahan daerah di era Orde Baru, konfigurasi politik yang diciptakan. Sini juga saya akan menjelaskan contoh politik hukum di Indonesia adalah karakter hukum pemerintahan daerah di era Orde Baru. Konfigurasi politik yang diciptakan pada periode ini adalah orientasi birokrasi karena obsesi menciptakan stabilitas sebagai masyarakat utama, pembangunan ekonomi, sehingga produk hukum pemerintahan daerah bukan dengan penerapan otonomi seluas-luasnya. Daerah tidak diberikan hak otonomi melahirkan kewajiban untuk ikut melancarkan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintahan pusat. Adapun politik hukum agrari di era Orde Baru tidak lagi berkutat pada pembentukan UU PA, melainkan penerapan UU PA misalnya pada era Orde Baru berorientasi pada pembangunan nasional, sehingga tuntutan atas tanah dan intensitas pembagian tanah dari masyarakat meningkat pesat sehingga pemerintah membentuk Inpres 9/1973 yang didasarkan pada UU pencabutan hak didasarkan atas hak. Menurut Mahfud MD, materi Inpres 9 atau 1973 seharusnya merupakan materi undang-undang karena menyangkut hak rakyat, namun justru dituangkan dalam Inpres. Mungkin itu saja penjelasan dari materi saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan materi, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.